Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Surya Natalia Brian dari kelas 11 MIPA 1, absen 25. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teks prosedur. Tahu gak sih kamu apa itu teks prosedur? Yuk simak video kali ini. Teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi serangkaian petunjuk atau langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Jika teman-teman ingin melakukan suatu kegiatan dengan berhasil, kalian memerlukan teks prosedur. Di dalam teks prosedur ada jenis-jenisnya. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu suatu bentuk teks prosedur yang terdiri dari 2 sampai dengan 3 langkah saja. Jadi pada teks prosedur ini langkah-langkahnya bersifat to the point atau langsung. Sebagai contoh yaitu cara menyalakan air conditioner atau AC. Yang kedua yaitu teks prosedur protokol, yaitu suatu bentuk teks prosedur di mana langkah-langkahnya itu fleksibel, sederhana, dan mudah dipahami. Contohnya yaitu cara mengoperasikan komputer. Yang ketiga ada teks prosedur kompleks, yaitu suatu bentuk teks prosedur yang langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya dilakukan dengan urut. Nah, sebagai contoh yaitu cara membuat nasi goreng. Kemudian dari ketiga jenis teks prosedur ini berkaitan dengan tema kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup, yaitu berisi langkah-langkah yang sudah kita rancangkan untuk masa yang akan datang. Misalnya, kiat untuk mendapatkan beasiswa luar negeri, kiat untuk menjalani hidup sehat di usia senja, dan kiat untuk mendapatkan nilai UN atau ujian nasional yang memuaskan. Kemudian yang kedua ada teks bertema aktivitas tertentu, yaitu berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya, cara membuat nasi goreng, cara membuat keripik kentang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teks bertema penggunaan alat. Ini merupakan suatu teks yang berisi informasi tentang langkah-langkah cara menggunakan alat tertentu dalam suatu kegiatan. Misalnya, cara menggunakan vacuum cleaner, cara menggunakan mesin cuci, ataupun oven, dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul. Judul adalah aktivitas atau kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian ada pernyataan umum berupa bagian pembuka berisi tentang topik yang akan dibahas, dan pada pernyataan umum juga terdapat tujuan. Adapun langkah-langkah untuk menyusun pernyataan umum. Yang pertama, kalian harus menuliskan pengertian dari topik yang kalian bahas. Yang kedua, kalian juga harus menuliskan manfaat dari topik yang akan kalian bahas. Dan yang ketiga, kalian juga harus menuliskan tujuan dari teks prosedur yang sudah kalian buat. Kemudian yang ketiga ada material. Material ini terdiri dari bahan dan alat yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan. Tetapi di dalam teks prosedur tidak semuanya terdapat struktur material. Hal ini biasanya dapat kita lihat pada teks prosedur resep makanan. Sebagai contoh kita gunakan yaitu cara membuat nasi goreng. Untuk membuat nasi goreng yang enak dan lezat, kalian harus mempersiapkan alat dan bahannya, seperti alat kompor, wajan, talenan, pisau, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bahan-bahan nasi goreng, seperti nasi, kecap, saus, bawang putih, bawang merah, cabai, telur, ataupun kalian juga bisa menggunakan bumbu instan seperti sajiku. Nah, kemudian adapun langkah-langkah, yaitu cara-cara yang harus ditempuh untuk dapat mencapai tujuan yang kalian inginkan. Yang kelima, ada penegasan ulang berupa bagian penutup berisi tentang harapan dan manfaat apabila kalian mengikuti petunjuk dengan baik. Kemudian adapun kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif ini mengandung makna perintah yang bertujuan untuk meminta dan melarang seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Sebagai contoh dalam teks prosedur, irislah 2 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Itu merupakan salah satu perintah cara membuat nasi goreng dalam teks prosedur.
atau kata kerja imperatifnya. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif atau pernyataan, bertujuan untuk memberikan informasi. Nah, kalimat deklaratif ini biasanya kita temukan pada pernyataan umum. Yang ketiga, ada kalimat interrogatif, yaitu berupa pertanyaan yang berfungsi untuk meminta informasi mengenai suatu hal. Kemudian yang keempat ada konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menghubungkan antara waktu dan kejadian yang saling berkaitan. Misalnya, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata teknis, yaitu kata yang mengandung makna tertentu terkait dengan bidang keilmuan dan keahlian, seperti bidang operasi, sistem operasi, power supply, monitor, dan lain sebagainya. Kemudian ada bilangan penanda. Bilangan penanda ini berfungsi untuk sebagai tanda pada setiap tahapan, dan ini biasanya berupa nomor. Kemudian ada konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan ini berfungsi untuk menghubungkan antar klausa, kalimat, dan juga alinea, dan berfungsi untuk menggabungkan atau menjumlahkan hal-hal tertentu. Misalnya, dan, serta, dengan. Kemudian ada kalimat persuasif, yaitu kalimat yang digunakan untuk ajakan. Misalnya, ayo dan mari. Dan yang terakhir yang saya jelaskan yaitu deskripsi alat. Deskripsi alat ini merupakan suatu kalimat yang mendeskripsikan atau menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan dalam teks prosedur. Nah, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.